ibarat lomba lari, di depan laki-laki itu nggak ada apa-apa. Sementara perempuan di depannya ada pakaian kotor, ada anak yang belum mandi. Berikan sosialisasi kepada para semua karyawan bahwa perusahaan ini memiliki prinsip untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, dan bila itu dilanggar, maka perusahaan punya kebijakan untuk menindak. Ketika menjadi ayah, maka kita terlibat di dalam pengasuhan. Ketika menjadi suami, kita menjadi suami yang dicintai, bukan yang ditakuti. Hai Sobat Rootgers Indonesia, ketemu lagi di podcast Rootgers bareng sama aku Aca. Bagi kalian yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang. Sedikit pengenalan, Rootgers adalah sebuah lembaga non-profit atau biasa kita kenal dengan NGO yang secara konsisten memperjuangkan isu pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi atau biasa kita singkat dengan HKSR, juga pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual atau KBGS, terutama yang menyasar anak-anak, remaja, perempuan, dan kelompok marginal lainnya. Nah, kebetulan di awal bulan ini kita baru aja merayakan Hari Buruh atau May Day ya. Dan tuntutan yang selalu hadir di antara para buruh itu adalah untuk terbebas dari diskriminasi gender dan seksual. Nah, ini sesuai banget dengan topik yang akan kita bicarakan hari ini bareng sama narasumber kita dari Aliansi Laki-Laki Baru. Selamat siang Mas Wawan. Halo Mbak Ca, selamat siang. Siang, oke. Jadi sebelum kita move on nih ke pembicaraan atau topik awal, mungkin aku mau sedikit nanya-nanya dulu nih. Sebenarnya Aliansi Laki-Laki Baru tuh apa sih? Dan mungkin bisa diceritain latar belakang dari pemberian nama Laki-Laki Baru itu sendiri. Karena menurut aku unik banget nih namanya Laki-Laki Baru. Oke, silakan Mas. Oke. Namanya saja sih baru, tapi kami stok lama. Oh. Iya. Okay. Terima kasih atas undangan Rootgers ngobrol bareng dengan Aliansi Laki-Laki Baru. Latar belakang berdirinya Aliansi Laki-Laki Baru tentu saja melihat masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Jadi di sisi lain, edukasi terhadap perempuan itu cukup banyak dilakukan. Perempuan diedukasi untuk mendapatkan hak-haknya. Salah satunya adalah hak untuk tidak disakiti. Tetapi di sisi lain, sayangnya kelompok laki-laki masih sedikit yang menyasar untuk diedukasi untuk tidak menyakiti perempuan. Makanya kemudian angka kekerasan terhadap perempuan setiap tahun yang dirilis Komnas Perempuan terus meningkat. Lalu apa sih latar belakang nama Aliansi Laki-Laki Baru? Kata baru merujuk pada perspektif yang baru. Kalau perspektif yang lama itu kan menganggap bahwa laki-laki wajar atau normal-normal saja melakukan kekerasan pada perempuan atau pada laki-laki lain. Tetapi dengan perspektif yang baru, laki-laki itu tidak wajar melakukan kekerasan. Perspektif yang baru adalah mengajak laki-laki untuk mempraktikkan keadilan dan kesetaraan gender, untuk menghindari kekerasan sebagai cara ketika menghadapi persoalan. Kurang lebih begitu, Mbak Ca. Oke, tadi sangat membuka wawasan kita ya tentang arti dari Aliansi Laki-Laki Baru itu sendiri. Jadi intinya mungkin mengarah pada pemikiran baru bagi laki-laki yang menjunjung kesetaraan gitu ya. Betul. Oke, berarti kan artinya ALB ini merupakan bagian dari gerakan feminisme ya Mas. Nah, aku mau nanya nih, kalau menurut Mas Wawan sendiri, apakah laki-laki bisa benar-benar menjadi seorang feminis terlepas dari pengalaman ketubuhan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda? Dan juga di masyarakat yang masih patriarkal ini, emangnya ada keuntungan bagi laki-laki yang memposisikan diri mereka sebagai seorang feminis, Mas? Oke. Pertama soal apakah ada male feminis atau laki-laki feminis? Ya, ini terjadi perdebatan ya. Ada pihak yang menganggap bahwa laki-laki bisa kok jadi feminis, karena feminis itu kan sebuah pemikiran yang membebaskan perempuan dari penindasan berbasis gender. Lalu ada pihak yang mengatakan tidak akan pernah bisa laki-laki menjadi feminis, tidak pernah merasakan bagaimana mengalami diskriminasi sebagaimana perempuan. Nah, lalu di mana ALB mengambil posisi
ALB atau Aliansi Laki-Laki Baru mengambil posisi ada pada ALB adalah pro-feminis atau pendukung feminis. Kami tidak menggunakan istilah male feminis atau laki-laki feminis karena pertama ya sadar diri ya. Sudah banyak di ruang publik laki-laki mendominasi. Jangan sampai kemudian di gerakan perempuan laki-laki juga mendominasi dengan menggunakan istilah laki-laki feminis. Lalu bagaimana dengan laki-laki yang ingin memproklamirkan atau mengklaim dirinya male feminis? Ya itu urusan dia ya. Tetapi dalam konteks ALB kami pendukung feminisme. Bayangkan sebuah kereta api, di depan itu lokomotif, di belakang itu gerbong. Nah, ALB itu ada di gerbong dan perempuan sebagai lokomotifnya dalam konteks gerakan kesetaraan dan keadilan gender. Yang pasti kenapa kami menggunakan istilah pro-feminis, karena setidaknya ada 3 hal yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Pertama, pengalaman biologis. Secara biologis laki-laki tidak mengalami seperti apa sih setiap bulan datang bulan atau menstruasi. Lalu bagaimana sih stigma sebelum ke stigma itu sosial ya. Nah yang kedua, tidak mengalami bagaimana mengandung dan melahirkan. Secara biologis laki-laki tidak mengalami itu. Kemudian yang kedua, secara sosial laki-laki tidak mengalami yang namanya stigma ketika pulang malam nyari nafkahnya rajin banget ya. Laki-laki bertanggung jawab. Tapi kalau perempuan pulang kerja malam akan dibilang perempuan macam apa pulang malam. Laki-laki tidak mengalami itu. Hal lain misal ada istilah duda keren, tidak ada istilah jaren, janda keren. Ketika laki-laki bercerai, dia mendapatkan gelar duren, duda keren. Nyaris tidak ada stigma pada laki-laki yang bercerai. Malah sebaliknya, kalau perempuan bercerai, dia distigma sebagai egois lah, dia penyebab perceraian tersebut. Belum lagi stigma lain, misal ada istilah pelakor, perebut laki orang. Jadi secara sosial, laki-laki tidak mengalami yang namanya stigma-stigma yang sebagaimana dialami kelompok perempuan. Dan ketiga, secara psikologi. Perempuan pulang malam naik angkutan umum, ini akan menjadi kendala tersendiri. Keamanannya salah satunya. Sementara kalau laki-laki pulang malam naik angkutan umum, ya biasa saja. Ya walaupun ada kekhawatirannya, tetapi setidaknya kekhawatiran laki-laki lebih sedikit ketimbang perempuan. Dalam konteks resiko lebih sedikit dibanding perempuan. Jadi secara psikologi, apa yang dialami perempuan itu tidak dialami oleh laki-laki. Makanya kemudian kami sadar diri bahwa di ALB tidak mesti menggunakan istilah itu. Tidak mesti menggunakan istilah male feminis. Karena yang terpenting adalah mempraktikkan apa yang kita bicarakan soal keadilan dan kesetaraan gender. Jadi lebih kepada bagaimana kita mempraktikkan prinsip dan nilai feminisme ketimbang mengklaim soal apakah kemudian orang bilang kita male feminis itu urusan orang lain. Tetapi yang penting adalah di ALB mempraktikkan apa yang menjadi prinsip dan nilai feminisme. Jauh sebelum saya mempelajari isu gender, ya saya sama seperti laki-laki pada umumnya menganggap perempuan itu manusia nomor 2. Menormalisasi pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan itu dianggap hal yang biasa. Bahkan ada istilah lain, ketika laki-laki melakukan kekerasan pada pasangannya atau istrinya, itu akan dibilang sedang mendisiplinkan. Nah, ketika saya mempelajari isu gender, kemudian saya dan teman-teman yang lain menemukan bahwa ketika menjadi ayah, salah satunya, ketika menjadi ayah, maka kita terlibat di dalam pengasuhan. Ketika menjadi suami, kita menjadi suami yang dicintai bukan yang ditakuti. Bisa dibayangkan, misal ketika sebelum ayah pulang, anak main dengan asiknya gitu. Tapi ketika ayahnya pulang,
dia tiba-tiba takut, Ya, jadi diam gitu. Itu kan ayahnya udah kayak monster ya. Nah, banyak sekali keuntungan ya secara personal, tentu saja tidak menjadi monster dalam tanda petik, tidak menjadi pelaku kekerasan. Mungkin buat sebagian orang menganggap laki-laki menjadi pelaku kekerasan merupakan wujud dari maskulinitas yang keren, tetapi ketika kami mempelajari isu gender, justru sebaliknya, kami terjebak dalam toxic masculinity selama ini sebelum mempelajari isu gender. Untuk dibilang saya sebagai laki-laki itu perlu melakukan pembuktian-pembuktian tersendiri. Misalnya berani tawuran, kalau ada masalah tidak diselesaikan dengan dialog, tapi dengan kekerasan, dan macam-macam lah. Keuntungannya jelas sangat luar biasa sekali. Salah satunya tidak menjadikan kekerasan sebagai cara dalam menyikapi persoalan. Terus juga aku jadi penasaran nih tentang stereotip yang biasanya melekat pada sosok laki-laki yang feminis gitu, yang pro feminis. Nah biasanya kan ada stereotip mereka tuh berkarakteristik feminin gitu, jadi seperti submisif, terus emosional dan lemah. Apakah hal-hal itu, stereotip-stereotip itu yang bikin laki-laki pada umumnya jadi enggan untuk ikut dalam gerakan feminisme nih Mas? Ya, stigma itu sudah pasti ada. Selama ini kan perempuan di stigma sebagai pihak yang lemah. Lalu ketika ada laki-laki yang terlibat dalam gerakan perempuan, juga akan mendapatkan stigma yang sama, lemah. Misal Mas Boni, dosenmu itu, dia juga pernah cerita di stigma juga dari teman-temannya ketika dulu membicarakan soal membicarakan tentang gerakan bukan gerakan isu perempuan. Rocky Gerung juga pernah cerita. Sekarang teman-temannya bilang ganti kelamin, macam-macam lah. Jadi ketika orang atau laki-laki kemudian bergabung dengan gerakan perempuan, itu akan dianggap sebagai sesuatu yang meruntuhkan maskulinitasnya. Karena secara sadar bergabung dengan gerakan perempuan berarti laki-laki harus melucuti privilege-nya. Kalau kami justru menemukan hal yang berbeda, karena selama ini menjadi patria yang dominan itu selain salah juga ternyata menjadi pelaku kekerasan. Nah lalu apakah hal itu yang membuat banyak laki-laki merasa minder? Bisa jadi iya, terutama buat laki-laki yang masih menjadikan ekspresi maskulinnya sebagai patokan agar ia diterima di kelompok laki-laki yang masih patria, yang masih mempraktikkan norma gender tradisional. Kalau laki-laki itu harus terlihat gagah. Nah jadi ada memang faktanya begitu. Laki-laki memilih tidak turut terlibat dalam gerakan kesetaraan dan keadilan gender karena takut dianggap sebagai laki-laki yang lemah, pecundang, dan sejenisnya. Nah, aku jadi pengen tahu nih, kalau dalam konteks dunia kerja sendiri, nilai kesetaraan yang dipegang atau dipercaya sama ALB atau Mas Wawan sendiri itu nilai kesetaraan yang seperti apa sih, Mas? Ya, yang pasti kalau di dunia kerja jangan mendiskriminasi seseorang berdasarkan jenis kelamin. Pada sebagian dunia kerja itu kan yang masih tradisional, posisi strategis diberikan kepada yang laki-laki. Lalu menjadikan biologis perempuan sebagai alasan selain tidak dipakai, posisinya juga pada posisi-posisi yang tidak strategis. Misal perempuan setiap bulan buat yang masih mengalami menstruasi buat sebagian laki-laki ini dianggap sebagai penghalang seseorang menjadi produktif ketika datang menstruasi. Sebagian perempuan kan ada yang merasa sangat sakit sehingga dia butuh istirahat. Nah, buat
eh, laki-laki di dunia kerja sebagian menganggap ini penghalang untuk lebih produktif. Makanya kemudian laki-laki menjadi pilihan. Selain itu, perempuan juga terutama bila dia sudah menikah, dia akan hamil dan melahirkan, lalu ada menyusui dan sebagainya. Ini juga dianggap sebagai penghalang buat mendapatkan karyawan yang lebih produktif. Padahal kita tahu Aca ketika lahir di bumi request nggak ke Tuhan ingin diciptakan sebagai apa? Enggak dong. Enggak. Kita manusia ini tidak ada yang bisa request ke Tuhan diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan di negara mana dengan agama apa dari orang tua apa. Kalau bisa mesen orang tua yang kayak gitu ya, pendiri apa gitu. Nah, artinya ketika seseorang dilahirkan sebagai perempuan itu kan given ya, pemberian dari Tuhan atau istilah lainnya kodrat dari Tuhan, lengkap dengan biologisnya yang ada menstruasi, ada kalau dia ya punya rahim dan sebagainya. Nah, kalau kita memang sangat religius, bukan saya maksudnya, kalau kita nih siapapun lah ya yang mendengar mengaku religius, mestinya kita tidak menjadikan keunikan biologis perempuan ini sebagai alasan untuk mendiskriminasi perempuan. Nah, di dunia kerja itu terjadi. Kemudian itu yang kemudian menjadi ketidaksetaraan. Kesetaraan itu mestinya bagaimana? Ya, seseorang mendapatkan kesempatan menduduki posisi tertentu atau posisi kalau ada lowongan kerja juga begitu. Seseorang mendapatkan kesempatan itu berdasarkan kapasitasnya, bukan berdasarkan jenis kelamin. Itu kalau di dunia kerja. Tapi kalau kemudian kan saya juga suka ditanya nih ketika ngomong kayak gitu. Lalu bagaimana dengan afirmasi action 30%? Itu beda. Afirmasi 30% buat perempuan di posisi parlemen itu bukan berarti mengistimewakan perempuan, tapi karena upaya tanggung jawab kayak semacam bayar utang peradaban gitu loh. Kan perempuan sudah lama dikekang, dia mau lari, ibarat lomba lari, di depan laki-laki itu nggak ada apa-apa. Sementara perempuan di depannya ada pakaian kotor, ada anak yang belum mandi, kompor belum masak dan sebagainya. Jadi larinya ya tidak cepat dan selalu kalah dengan laki-laki. Nah, maksudnya kalau kuota 30% buat perempuan itu ya itu sebagai upaya bagaimana negara turut berlaku adil dengan salah satunya adalah memajukan kelompok perempuan atau memberdayakan perempuan melalui jalur 30% tersebut. Tapi ya tetap saja itu kan ketika masih masa pencalonan. Kalau sudah di pemilihan, di ruang pemilihan itu di istilahnya di tempat coblos suara itu ya lagi-lagi banyak perempuan yang tidak mendapatkan kesempatan. Makanya kemudian keterwakilan perempuan masih kurang dari 30% di parlemen. Jadi kembali ke kesetaraan di dalam dunia kerja ya lagi-lagi sebaiknya utamakan kapasitas. Toh banyak kok perempuan yang memiliki potensi. Aku kayaknya mau balik lagi ke topik awal kita, yaitu hak-hak para buruh nih untuk tidak mendapatkan diskriminasi gender atau seksual di tempat kerja. Nah, salah satu bentuk tuntutannya kan ya itu tadi ya, agar buruh tidak mendapatkan pelecehan atau kekerasan seksual. Tapi yang kita lihat hari ini ternyata pelecehan dan kekerasan itu di antara para buruh masih sering diwajarkan atau dilanggengkan, misalnya lewat bercandaan-bercandaan atau lewat catcalling. Nah, aku mau nanya nih sebagai awalan dari pandangan Mas Wawan sendiri, apa yang kira-kira ngebuat para laki-laki itu biasanya ya di tempat kerja masih melontarkan bercandaan-bercandaan yang berbau seksis dan juga mengedepankan pelecehan seksual gitu, Mas. Yap.
Kalau kita belajar gender, kita akan menemukan bahwa norma gender patriarki ini memposisikan laki-laki sebagai makhluk ekonomi dan perempuan sebagai makhluk seksual. Jadi, ada banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dimanapun dia berada, mulai di jalanan, di angkutan umum, di tempat kerja, bahkan di dunia maya sekalipun, dia tetap menjadi korban kekerasan seksual. Makanya kemudian sekarang ada kekerasan seksual baru kan, namanya KBGO, kekerasan gender berbasis online. Bahkan angkanya itu meningkat ketika pandemi. Nah, lalu apa sih yang membuat laki-laki melakukan itu? Pertama, melakukan kekerasan seksual ya. Pertama soal laki-laki yang masih terjebak dengan toxic masculinity, dia akan merasa tertantang atau lebih tepatnya ingin membuktikan pada teman-temannya betapa kerennya dia sebagai laki-laki dengan cara berani menggoda perempuan. Karena pada kelompok laki-laki yang mempraktikkan norma gender tradisional, dia menganggap laki-laki yang tidak menggoda perempuan bukan laki-laki sejati. Itu adalah laki-laki pecundang, lemah, penakut, dan sebagainya. Nah, makanya untuk membuktikan pada teman-temannya bahwa dia laki-laki sejati, salah satunya adalah berani menggoda. Nah, itu salah satu wujud dari praktik toxic masculinity. Salah satunya adalah melakukan kekerasan seksual. Ya minimal catcalling. Tapi ya sebagian peristiwa catcalling terjadi kalau laki-lakinya sedang rame-rame. Iya. Pelakunya sedang rame-rame. Tapi kalau sendiri mikir-mikir. Ambigu juga ya. Maksudnya ambigu gini. Satu sisi laki-laki menganggap dirinya pemberani, lalu menuduh perempuan penakut. Tetapi pada umumnya perilaku-perilaku yang mereka lakukan itu, perilaku salah satunya tadi catcalling itu ya kalau lagi rame-rame. Lalu mereka juga mempraktikkan yang namanya relasi sosial. Misal laki-laki tidak akan berani menggoda perempuan yang itu adalah atasannya. Ya kalau itu dilakukan tentu dipecat kan. Tapi maksud saya praktik toxic masculinity ini sebetulnya banyak sekali ambigunya ya. Di satu sisi laki-laki merasa berani, perempuan penakut. Tapi ya faktanya tidak demikian. Perempuan ditempatkan sebagai makhluk seksual itu karena norma gender kan secara budaya menganggap perempuan itu sebagai objek. Makanya kemudian istilah perempuan yang ideal, perempuan yang baik-baik saja adalah perempuan yang taat, penurut, di rumah saja, kayak gitulah. Sementara kemudian kalau ada perempuan yang vokal, kritis, lalu kerjanya di luar rumah, itu dianggap perempuan bukan baik-baik dalam tanda petik menurut konsep gender tradisional. Perempuan yang bekerja di luar rumah atau ikut mencari nafkah, bahkan bila ada perempuan berpendidikannya lebih tinggi dibanding laki-laki, itu ditakuti oleh laki-laki. Makanya ada perempuan kemudian ketika dia sudah menikah ingin sekolah lagi, sebagian suaminya melarang. Ngapain sih ke sekolah tinggi-tinggi? Nah, karena ada ketakutan kalau istrinya lebih pintar dibanding suami, tidak bisa lagi dikontrol. Jeleknya budaya patriarki kayak gitu, adanya dominasi. Laki-laki itu ingin mendominasi, sebatas itu saja. Makanya kemudian penting sekali kita yang laki-laki ini mereview ulang konsep maskulinitas. Kita kembali menjadi manusia, bukan menjadi raja. Maka dari itu, salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan cara menghormati perempuan. Begitu Mbak Aca. Oke, lalu ada nggak sih Mas tantangan yang dialami laki-laki ketika dia menolak untuk mengikuti budaya memberikan jokes
berbau seksual dan juga yang mengarah kepada pelecehan seksual kepada perempuan, ada nggak Mas tantangan? Tepatnya resiko ya. Resiko laki-laki yang menolak menjadi pelaku adalah dia akan dianggap sebagai laki-laki pecundang, penakut sama perempuan. Kemudian tantangan lain, kalau menggunakan istilah tantangan, dia akan menjadi orang yang selalu disindir ketika kumpul sama teman-temannya. Yang paling banyak ditemui oleh teman-teman yang kemudian memilih vokal kalau ada temannya yang menggoda perempuan atau melakukan catcalling minimal, lalu ditegur. Setiap kali ada dia akan disindir-sindir, awas ada si A nanti dimarahin gitu. Itu juga yang terjadi. Mas Boni pernah cerita dia juga mengalami itu. Gitu. Ya di beberapa teman ALB juga mengalami hal yang sama, suka disindir-sindir, awas ada si ini ngomong jangan sembarangan gitu. Ya pada akhirnya buat sebagian laki-laki yang tidak nyaman dengan sindiran-sindiran itu, ya dia pada akhirnya bisa jadi memilih diam. Makanya kemudian buat yang masih bukan istilahnya labil ya, masih berpikir atau ada kekhawatiran dibully, ya perlu strategi sepertinya. Salah satunya misal kan yang cukup tinggi itu levelnya menegur langsung. Kalau misalnya kita tidak punya power di tengah teman-teman, ya diam, jangan turut menjadi pelaku. Lalu dengan diamnya kita, setidaknya pertama kita tidak menjadi pelaku dan menunjukkan bahwa kita tidak setuju. Itu tanpa perlu mengeluarkan ucapan. Biasanya sih akan ditanya kenapa. Nah dari situ kita bisa memberikan alasan. Ini bisa menggunakan metode komunikasi asertif. Komunikasi asertif adalah komunikasi yang datang dari apa yang kita rasakan, bukan menghakimi orang. Kalau agresif kan kita menyerang, komunikasi agresif. Ya kita sampaikan misal pernyataan-pernyataan yang reflektif, misalnya seandainya yang lewat itu kakak perempuan gue, ya lalu digodain, ya gue sedih banget gitu. Atau misal seandainya itu adik perempuan gue atau ibu gue atau saudara perempuan gue, ya gue sedih banget. Biasanya kalau laki-laki diajak berpikir untuk hal-hal yang terkait dengan dirinya, dekat dengan dirinya, ya dia juga akan ikut berefleksi. Kalau diajak ngomong misalnya, gimana kalau itu saudara perempuan kamu, atau kalau dia sudah menikah gimana misalnya kalau itu istri lo gitu, digodain, apa perasaan lo? Nah makanya untuk menutupi ketidaksetujuan itu, ya dengan cara saya tidak mau menjadi salah satu orang yang melecehkan perempuan. Ya kalau misalnya mau kenalan sama perempuan yang sedang lewat atau teman kerja yang kita suka, ya caranya yang baik-baik saja, datangnya gitu, perkenalkan diri. Memang sebagian laki-laki itu ketika dia suka dengan seseorang, kadang caranya salah dengan cara menggoda. Padahal menggoda menurut sebagian laki-laki dianggap sebagai upaya pendekatan dan itu dianggap wajar. Nah makanya kekerasan seksual terjadi ini karena dianggap sesuatu yang normal atau normalisasi kekerasan seksual di antara laki-laki. Nah sebagian laki-laki kemudian sulit berhenti, sulit menyadari menjadi pelaku kekerasan seksual karena ada normalisasi itu. Wajar laki-laki menjadi pelaku istilah laki-laki bukan pelaku ya. Wajar laki-laki menggoda perempuan. Itu kan mungkin kalau kamu pernah melakukan risetnya, ada jawaban-jawaban yang lucu. Menggoda itu bukan mengganggu, tapi sebagai cara kita ramah. Ramah terhadap perempuan. Kita membangun komunikasi, tapi caranya dengan catcalling, caranya dengan pendekatan yang membuat perempuan tersebut tidak nyaman. Jadi kalau memang kita suka dengan seseorang,
datangilah dengan baik-baik, buat dia merasa kagum dengan cara kita yang bermartabat, bukan sebaliknya malah Benar-benar. merendahkan dia. Yang aku lihat juga kadang tuh laki-laki bukannya ingin ikut melanggengkan budaya rape culture tadi ya, tapi seringkali ada ketakutan bakal dilihat sama temen-temennya, jadinya nggak jantan gitu Iya, kalau nggak ikut-ikutan gitu. Oke, itu tadi menarik banget ya. Nah, terus yang paling penting nih dan mungkin teman-teman di sini pengen tahu, kira-kira ada nggak sih kiat-kiat untuk mencegah kekerasan seksual terjadi di lingkungan kerja, Mas? ya. Paling pertama tanggung jawab ada pada pemilik usaha Hmm, dengan membuat regulasi dan juga SOP pencegahan kekerasan seksual. Selain pencegahan juga ada penanganan. hmm, Penanganan itu tidak mesti mereka yang melakukan, bisa saja menggunakan metode rujukan. Misal merujuk ke ingin diselesaikan secara hukum, maka merujuk ke lembaga bantuan hukum mana gitu, maka perusahaan tersebut membangun kerjasama, membuat MOU dengan lembaga bantuan hukum tersebut. Lalu apalagi pemulihan trauma bagi korban. Berarti perusahaan tersebut membuat MOU dengan lembaga-lembaga yang menyediakan pemulihan trauma, terutama dalam konteks kekerasan seksual. Selain regulasi, juga penting memberikan edukasi keterampilan bagi staf-staf yang menjadi satgasnya. Misal biasanya kan HR salah satunya ya, supaya tidak gagap ketika menghadapi kasus kekerasan seksual, maka perlu diberikan capacity building tentang bagaimana menangani kekerasan seksual. Tapi yang pasti berikan dulu perspektifnya ya. Kenapa itu disebut kekerasan seksual? Jenis-jenisnya apa saja, lalu bagaimana berkomunikasi dengan korban dan bagaimana menanganinya. Jadi staf-staf yang menjadi satgasnya atau yang bertanggung jawab lah ketika terjadi kekerasan seksual itu diberi keterampilan juga. Jadi jangan dilepas begitu saja. Lalu jangan lupa berikan sosialisasi kepada para semua karyawan bahwa perusahaan ini memiliki prinsip untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, dan bila itu dilanggar, maka perusahaan punya kebijakan untuk menindak misalnya kayak gitu. Dan kalau cuma diomongin aja kan suka lupa ya. Ya bikinlah di beberapa sudut perusahaan itu poster-poster bahwa perusahaan ini menghormati perempuan, perusahaan ini menerapkan pencegahan kekerasan seksual dan sejenisnya lah. Jadi benar-benar ada upaya itu. Saya belum tahu apakah di Indonesia ada kayak semacam penghargaan dari pemerintah bagi perusahaan yang membuat kebijakan pencegahan kekerasan seksual. Ya tujuannya kan supaya perusahaan juga punya semangat, apalagi sekarang itu eranya membangun image yang berguna buat konsumen-konsumen yang loyal. Misal perusahaan itu adalah perusahaan yang menerapkan pencegahan kekerasan seksual, nah itu bisa lalu dia dapat penghargaan dari pemerintah atau sertifikat dari pemerintah. Nah itu bisa jadi bahan promosi dia kan ke calon pembelinya atau ke konsumen loyalnya, bahwa kami bahwa kami memiliki kebijakan ini. Nah jadi kan cukup efektif ketimbang dilepas begitu saja. Perusahaan akan mikir, alah ribet, nanti perlu ngelatih orang, nanti macam-macam lah. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan oleh perusahaan yang ketika ada kasus, beberapa kan menutupi dengan alasan nanti nama baik kami tercemar, nanti konsumen loyal kami kabur. Nah, pemikiran seperti itu justru dibalik. Ketika terjadinya kasus kekerasan seksual, perusahaan tersebut justru proaktif
membantu korbannya, menangani kasusnya. Nah, ini akan menjadi nilai plus tersendiri di konsumen, di mata konsumennya. Oh, ternyata produk yang selama ini saya ambil, saya beli, perusahaannya keren ya. Kita sendiri kan nggak bisa nge-tackle masalah ketimpangan gender di tempat kerja ini ya, kalau kitanya sendiri masih denial gitu bahwa masalah ini eksis di antara kita. Nah, terus ada nggak cara untuk bagi para buruh ini, bagi para pekerja untuk berkomitmen terhadap masalah kesetaraan gender dan konsisten dalam mengamalkan nilai-nilainya nih, Mas? Yang pasti sesama buruh setidaknya itu saling mendukung, baik laki-laki ataupun perempuan. Buruh laki-laki ya mendukung kelompok perempuan dan sebaliknya. Jadi jangan turut mempraktikkan norma gender tradisional ingin diistimewakan. Karena menjadi perempuan itu layer penindasannya banyak sekali. Di dunia kerja juga begitu. Makanya kemudian buruh yang laki-laki sudah semestinya menjadi bagian support system, bukan menjadi penghalang untuk buruh perempuan menjadi lebih maju, tapi sebaliknya sama-sama berdaya. Hal yang bisa dilakukan lain ya, hal lain ya tentu saja membangun serikat ya. Misal ada perusahaan yang masih belum punya serikat, sebaiknya itu dibentuk. Walaupun biasanya ketika awal-awal bentuk ini kayak semacam jiljal, ada guncangan maksud saya. Ada penolakan dari pihak perusahaan dan karena kalau ada serikat buruh biasanya posisi tawar karyawan dengan manajemen itu lumayan bagus. Makanya ada upaya-upaya penjegalan kalau sebuah perusahaan ada karyawannya yang mau membuat serikat buruh. Tapi ya teruslah semangat berjejaring dengan serikat buruh yang sudah ada. Benar. Gitu. Oke, menarik. Jadi itu tadi salah satu hak yang masih harus diperjuangkan oleh para buruh ya, terutama di May Day kali ini. Nah, pemenuhan hak tadi penting supaya hubungan industrial yang terjadi antara pemberi kerja dan juga para karyawan atau buruhnya bisa berjalan secara produktif dan terbebas dari kekerasan. Dan ini bakalan menguntungkan karena kedua belah pihak nantinya akan mendapatkan manfaat yang maksimal dari hubungan tersebut. Oke, mungkin segitu dulu untuk podcast hari ini. Makasih banyak Mas Wawan atas ilmu dan wawasan yang udah diberikan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.